Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Bertemu lagi di minggu ke-8. Kita akan mempelajari tentang pembelahan amitosis dan juga pembelahan gamet pada tumbuhan. Oke, hari ini kita akan bicara tentang pembelahan biner, yaitu amitosis, yaitu pembelahan tanpa tahapan melalui profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita mulai ya, ini terjadi pada bakteri, pembelahan biner. Kita lihat yang pertama adalah kromosom. Ini kromosom bakteri berbentuk seperti sirkuler seperti ini, bulat. Lalu kromosomnya mulai replikasi, artinya dia mengganda untuk persiapan pembelahan ya. Selanjutnya ini proteinnya menyebar. Selanjutnya kita lihat di fase yang kedua, selnya akan memanjang. Dari yang bulat seperti ini dia akan memanjang dan kromosom sudah mengganda menjadi 2. Lalu protein dia sudah berada di daerah kromosom. Selanjutnya kromosom akan berpisah ke titik-titik yang berjauhan dan proteinnya akan berkumpul di daerah yang membentuk sekat. Ini nanti fungsinya sebagai pemisah. Selanjutnya pembentukan septum. Jadi protein tadi sudah berubah menjadi semacam dinding yang memisahkan antara kromosom yang ini dengan yang ini. Jadi dia sudah terbagi ya menjadi 2, selnya sudah 2, hanya belum terbelah saja. Next selanjutnya baru kromosom sel bakteri ini akhirnya membelah menjadi 2 sehingga menjadi 2 sel, 2 bakteri. Jadi amitosis itu gitu ya, dari 1 dia akan membelah menjadi 2, gandakan kromosomnya. Setelah gandakan kromosomnya lalu bentuk septum. Setelah itu septumnya ini akan memisahkan antara kromosom satu dengan yang lainnya. Setelah terpisah baru nanti terbagi 2 sel. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Selanjutnya adalah pembentukan gamet pada tumbuhan. Jadi ini pembelahan sel di gamet. Ingat, gamet dengan sel tubuh. Jadi sel ada 2, yaitu sel tubuh dengan sel gamet. Nah ini pembelahan gamet. Jadi kita kemarin mitosis kita bicara tentang pembelahan pada sel tubuh. Meiosis kita bicara tentang pembelahan pada gamet, sel gamet. Nah ini pembentukan gametnya. Disebut dengan mikrosporogenesis, yaitu pembentukan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Kita lihat yang pertama yaitu indukan, yaitu mikrosporosit, sel induk serbuk sari. Ini serbuk sari induknya. Lalu dia akan membelah meiosis. Meiosis berarti dari 1 menjadi 2. Meiosis kedua dari 2 sel menjadi 4. Ingat pada tumbuhan, beda dengan di hewan ya. Kalau di tumbuhan dia tidak langsung membelah selnya, tapi tetap nempel. Ini juga meiosis kedua mereka tetap nempel. Kalau sudah selesai pembelahan meiosis 2 baru mereka terpisah. Ini 1, 2, 3, 4. Ingat meiosis membelah 2 kali, jadi dia akan mendapatkan 2 sel anakan. Nah 2 sel anakan ini semuanya berfungsi secara normal, fungsional. Oke, kita lihat di sini terjadi, ini kan inti ya, ini sel. Ini 1 sel, 2 sel, 3 sel, ini sel keempat. Nah, ini kromosom ini, di kromosom ada intinya. Kita lihat nanti intinya akan membelah menjadi 2. Yaitu yang pertama menjadi nukleus generatif, ini inti generatif. Yang kedua adalah saluran serbuk sari, inti serbuk sari. Jadi dia ini semacam saluran yang nanti menunjukkan jalan untuk inti yang pertama. Oke, kita lihat. Selanjutnya inti yang generatif ini membelah lagi menjadi 2. Sehingga nanti dalam 1 sel ada 3 inti. 2 inti generatif dan 1 inti untuk saluran serbuk sari. Jadi nanti fungsinya inti 1, ini inti generatif, inti 1 ini disebut dengan inti sperma 1. Lalu yang kedua inti sperma 2. Inti 1 nanti akan membuahi sel telur sehingga menjadi zigot atau menjadi biji, dan nanti inti yang kedua akan membuahi kandung lembaga sehingga menjadi endosperm atau daging buah atau bakal buah.
Selanjutnya adalah pembentukan gamet pada tumbuhan. Yang pertama ini bunga, biasanya bunga yang lengkap ya. Misalnya contohnya adalah kembang sepatu. Kita ambil bagian putik. Ini bagian putik. Di bagian putik itu ada bakal biji. Di sini bagi bakal bijinya dan ada bakal buah. Bakal buah itu yang tadi endosperm tadi ya. Bakal biji tadi yang embrio tadi. Selanjutnya nanti yang akan membelah adalah bagian bakal biji ini. Nih. Jadi ini adalah sel indukan untuk megaspora. Oh ya, namanya disebut dengan makrosporogenesis atau megasporogenesis sehingga nanti disebut dengan megaspora. Jadi ini sudah ada siap 1 megaspora. 1 megaspora ini nanti akan mengalami meiosis. Ingat meiosis 2 kali ya. Sehingga didapatkan 4 sel. Ini 4 sel. Tapi pada tumbuhan ada perbedaan dengan pada tumbuhan betina. Beda dengan pada tumbuhan jantan. Kalau tumbuhan betina kita lihat 1 inti itu mempunyai sel yang besar. Sementara 3 inti lainnya itu kecil. Kita lihat selanjutnya. Ternyata 3 inti sel yang kecil itu nanti akan mati. Sementara 1 yang besar ini yang akan fungsional, sehingga ini yang nanti akan mengalami pembuahan. Oke, ini 1 megaspora ini nanti akan mengalami karyokinesis, yaitu pembelahan inti. Intinya membelah. Ini 1, karyo 1 menjadi 2, karyo kedua menjadi 4, karyo ketiga menjadi 8. Sehingga didapatkan 8 inti di megaspora. Oke, 8 inti itu apa saja? Kita lihat. 1 inti adalah sel telur, 2 yang berada mengapit sel telur adalah sinergit. Selanjutnya 2 yang di tengah, 2 di tengah ini dia melebur jadi 1 ya. Ini disebut dengan kandung lembaga atau inti polar dan 3 di atas adalah antipoda. Nah, nanti inti sperma 1 akan membuahi sel telur ini sehingga menjadi bakal biji. Selanjutnya inti sperma 2 akan membuahi kandung lembaga sehingga menjadi endosperm atau bakal buah. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.